Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang kedua, kita akan belajar pengantar, bimbingan, dan konseling Islam. Pengertian bimbingan. Bimbingan itu ada 3 istilah ya. Bimbingan, 1, konseling, dan Islam. 3 kata kuncinya, 3 keywordnya. Bimbingan, itu kalau bahasa Inggrisnya guidance. Bahasa Inggrisnya guidance, itu bimbingan. Guide ya. Jadi harus tahu guide itu bimbingan. Guide itu artinya, guidance itu artinya to guide, menunjuki, membimbing, memberi jalan, menuntun, mengarahkan. Itu arti guidance atau bimbingan. Jadi bimbingan secara bahasa itu artinya menunjuki, membimbing, memberi jalan, menuntun, dan mengarahkan. Asal kata terjemahan daripada guidance. Bisa bermakna juga menunjukkan seperti yang disebut oleh Winkle, showing away. Menunjukkan jalan atau leading, memimpin. Kemudian giving instruction. Ini memberi petunjuk. Governing, mengarahkan. Giving, advice, ini memberi nasihat. Jadi kalau ditanya, bimbingan itu bahasa Inggrisnya apa? Guidance. Apa arti guidance? Arti guidance to guide. Menunjuki, membimbing, memberi jalan, menuntun, dan mengarahkan. Kemudian, secara istilah atau secara terminologis, bimbingan dapat diartikan dan diartikan beragam oleh para ahli. Seperti ini bapaknya konseling, Parson, mengungkapkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu tertentu untuk memilih, mempersiapkan, memangku suatu jabatan, serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Kemudian Kru menyebutkan, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang, yakni konselor, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepribadian yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangan sendiri, memilih pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri. Ini artinya ya. Bimbingan secara istilah. Sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat di atas, pertama pembimbing. Pembimbing adalah individu yang memberikan bimbingan. Nah, ini pembimbing. Kedua, terbimbing. Terbimbing merupakan individu yang mendapatkan bimbingan. Pembimbing itu yang memberikan bimbingan. Terbimbing berarti yang mendapatkan bimbingan. Pembimbing ini berarti konselor. Terbimbing berarti konseli. Ketiga, dapat diartikan bimbingan merupakan proses pemberian bantuan psikis kepada konseli
oleh konselor secara kontinu untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi pribadi yang cerdas intelektual dan emosional. Nah, ini pengertian bimbingan. Maka bimbingan itu ada 3 sifatnya. Pertama, pencegahan. Ini sifatnya. Sifat bimbingan itu pertama pencegahan. Kedua, pemeliharaan. Ketiga, pengembangan. Kalau melihat dari istilah bimbingan ini, maka semua konseli dia wajib mendapatkan bimbingan dari konselor. Misalkan kalian bekerja di konselor, jadi konselor rehab misalkan. Semua residents atau semua konseli, semua klien yang ada di lembaga rehab itu, dia harus mendapatkan bimbingan. Kalau kalian bekerja di rumah sakit, maka semua pasien konseli, dia wajib mendapatkan bimbingan. Baik yang ada masalah atau yang tidak ada masalah. Semua. Kalau di sekolah berarti semua siswa wajib mendapatkan bimbingan. Apa fungsi bimbingan itu? Untuk mencegah. Pencegahan. Preventif. Contoh misalkan. Ada siswa di sekolah tidak merokok. Nah, siswa itu harus dibimbing. Tujuannya apa? Supaya dia dapat mencegah diri dari merokok. Supaya tidak merokok. Ada siswa rajin masuk, nggak pernah bolos. Nggak pernah membolos. Maka dia juga harus mendapatkan bimbingan. Bimbingannya berupa motivasi untuk mencegah dia supaya tidak menjadi bolos. Tidak membolos. Kemudian yang kedua, pemeliharaan. Jadi memelihara diri si konseli ini yang sudah baik. Nah, kalau dulu di rapor itu ditulis pertahankanlah prestasimu. Nah, ditulis oleh guru, guru wali murid. Itu untuk menjaga, memelihara dia supaya tidak terjerumus dalam perilaku destruktif dan amoral yang merusak. Yang ketiga, fungsi bimbingan itu pengembangan, development. Pengembangan, contoh, ada konseli dia nilai matematikanya 100. Nilai bahasa Indonesia 100. Nilai agama 80. Maka dia harus dibimbing supaya naik grade-nya menjadi 100. Atau ada siswa dia nilai agamanya 100, nilai akidahnya 100, nilai akhlaknya 100, tapi salat nggak pernah. Nah, dia harus mendapatkan bimbingan supaya ilmu yang dia punya itu dipraktikkan dan diinternalisasikan dalam kehidupannya. Ini pengertian bimbingan, ya. Jadi bimbingan adalah proses pemberian bantuan psikis. Ini bantuan psikis yang diberikan, ya. Bantuan psikis itu seperti nasihat, motivasi, bukan bantuan materi, bukan jajan dikasih. Kamu nggak punya jajan ya? Ini jajannya. Nah, itu bukan bimbingan namanya. Kamu nggak punya jajan, kamu harus kerja. Gimana cara kerjanya? Apa skillmu? Oh, skill saya bisa menulis, skill saya bisa MC, skill saya bisa public speaking, skill saya itu bisa melakukan layanan konseling, skill saya itu bisa punya keahlian fotografi, punya keahlian melukis. Nah, itu caranya, cara mengarahkannya. Nah, ini yang terkait dengan bimbingan. Yang kedua, konseling, istilah konseling. Konseling ini
istilah yang berasal daripada istilahnya secara konsisten di dalam bahasa Inggris, yakni counseling. Secara bahasa Latin, counseling itu disebut dengan consilium. Atau istilah counseling berasal dari kata selan, yang berarti menyerahkan dan menyampaikan. Kemudian, para ahli memberikan definisi beragam tentang pengertian konseling secara terminologis. Ini ada Samsul Munir, ada Helen ya, yang saya kutip ya. Ada Dauni, kemudian Mulyadi, kemudian ada Pak Soekardi, Rahman Natawijaya, American School Counselor Association, Praitno, Herman Amti, ya, ini saya sebut semua, Jones, Ahmad Susanto. Tapi dari sana semua itu, konseling dapat diartikan, pertama, konselor adalah orang yang memberikan layanan konseling. Jadi kalau ditanya apa itu konselor? Konselor adalah individu yang memberikan layanan konseling. Yang kedua, konseli. Konseli adalah individu yang menerima layanan konseling. Ini namanya konseli. Jangan salah-salah ini. Istilah-istilah ini penting untuk dihafal supaya mudah dalam proses pembelajaran baik mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Jangan sampai ketika dosen menyebut konselor, apa itu konselor? Bingung. Ketika dosen menyebut istilah konseli, apa itu konseli? Ya. Jadi ini makanya perlu diketahui, konselor itu orang yang memberikan layanan konseling, konseli orang yang menerima layanan konseling. Kemudian ketiga, konseling dapat diartikan dengan proses pemberian bantuan psikis secara tatap muka melalui wawancara antara konseli dengan konselor yang dilakukan secara kontinu untuk mencapai tujuan agar konseli mampu memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Ini pengertian konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan psikis secara tatap muka, ya, face to face. Kalau bimbingan dia boleh bisa dilakukan secara online, ya, secara daring bimbingan. Tapi kalau konseling ini di antara diskusi aktual yang menjadi persoalan dalam layanan bimbingan konseling. Sehingga para pakar itu menempatkan konseling itu mesti secara tatap muka. Melalui wawancara antara konselor dan konseli. Dilakukan secara kontinu terus-menerus. Nah kalau ditanya, kenapa mesti tatap muka konseling? Kenapa bimbingan nggak harus tatap muka? Karena bimbingan itu diberikan kepada seluruh konseli. Kalau konseling dia hanya diberikan kepada konseli yang bermasalah. Konseli yang bermasalah, misalkan merokok, bermasalah konseli merokok. Siswa SD, SMP kok merokok, itu bermasalah. Maka dia harus hadir di depan konselor untuk diberikan treatment agar dia tidak merokok lagi atau bisa mencegah dirinya merokok atau bisa menghilangkan sedikit demi sedikit agar tidak merokok lagi. Maka sifat daripada konseling itu kuratif. Kuratif itu artinya pengentasan. Pengentasan. Baik, saya akan sebutkan perbedaannya dulu. Lantas kalau begitu, apa bedanya bimbingan dengan konseling? Pertama, bimbingan diberikan kepada seluruh individu. Tapi kalau konseling hanya diberikan kepada konseli yang bermasalah. Baik yang datang kepada konselor maupun yang
konselor hadir kepadanya karena tahu bahwa dia itu sedang bermasalah. Kemudian beda yang kedua, sifatnya. Kalau bimbingan sifatnya itu pencegahan atau preventif. Yang kedua, pemeliharaan. Yang ketiga, pengembangan, development. Sedangkan sifat konseling itu adalah kuratif, pengentasan. Berarti konseling itu hanya diberikan kepada konseli yang bermasalah atau yang dianggap bermasalah atau punya problem dalam kepribadian, kejiwaan, psikis atau perilakunya. Kemudian setiap profesi itu ada istilahnya. Ya, ini kan ada objek profesi namanya. Dokter, objek profesinya pasien. Dokter lawannya pasien. Pengacara, advokat lawannya klien. Guru lawannya murid. Ustadz lawannya santri. Dosen lawannya mahasiswa. Produsen lawannya konsumen. Penjual lawannya pembeli. Konselor lawannya konseli. Jadi mulai sekarang biasakanlah menyebut konseli. Biasakanlah menyebut konselor. Jangan sebut begini, guru BK, kita punya siswa, bukan lagi. Jadi orang yang mendapatkan layanan bimbingan konseling disebut konseli, orang yang memberikan layanan bimbingan konseling disebut konselor. Nah, ini mesti diketahui oleh mahasiswa karena ini mata kuliah dasar ya, mata kuliah dasar, dan ini menjadi penting diketahui hal ini supaya nanti mudah dalam proses pembelajaran terkait mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain, karena nanti dosen kalian itu akan menyebut istilah-istilah ini. Konselor, konseli, jangan sampai nggak paham. Konselor, konseli, konseling. Jangan salah paham terhadap istilah-istilah tersebut. Nah, kemudian Walgitu, pakar psikologi ya, beliau membedakan konseling merupakan salah satu dari metode dalam bimbingan. Metode bimbingan itu konseling. Artinya bimbingan itu lebih luas daripada konseling. Konseling bersifat kuratif. Sedangkan bimbingan sifatnya preventif, pemeliharaan dan pengembangan. Konseling dilaksanakan secara individu, itu bedanya. Secara individu, secara tatap muka, antara konseli dan konselor. Sedangkan bimbingan lebih bersifat kelompok. Bimbingan lebih bersifat kelompok. Karena itu bimbingan dapat dijelaskan secara berkelompok, berkelas agar lebih efektif dan efisien. Itu dua istilah. Layanan pengertian bimbingan dan konseling. Sedangkan Islam bisa sifatnya adalah sebagai values atau muatan layanan bimbingan konseling, bisa saja nanti sifatnya adalah metode atau pandangan atau sudut pandang atau perspektif atau paradigma. Baik, saya kira itu. Silahkan direspon dan ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Kalau ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan.